Makanya nanti kurang lebih 15 menit Kak. Praktiknya? Ya, praktiknya 15 menit, kita akan latihan, akan riyadhah, nyenyuwun, ini zikir. Nah sebenarnya ini pengembangan zikir nafas ya. Ya, pengembangan zikir nafas. Nanti kita akan bersama nafas kita panjatkan zikir kita ke langit kepada Allah sebagai sebuah manifestasi pengharapan agar tubuh, pikiran dan perasaan kita selaras. Jadi kalau selaras, manusia itu ketika tidak mau menerima itu terjadi konflik. Nah, terjadi ketidakselarasan antara pikiran, perasaan dan tubuh. Kenapa nggak selaras? Karena menolak. Kadang-kadang pikiran yang menolak perasaan, kadang-kadang perasaan yang menolak pikiran. Nah, saya bilang konflik di luar sana sebenarnya cerminan dari konflik di dalam sini. Sehingga kita harus selaras dengan diri kita atau tidak. Ya, makanya mengapa di ngobati ini saya menekankan hal ini ya. Karena banyak penyakit itu munculnya dari sini kan. Konflik antara di pikiran, perasaan. Iya, pikiran dan perasaan. Ya, pikiran dan perasaan atau silahkan diikuti zikir. Nah, zikir untuk keselarasan pikiran dan perasaan ya. Kita mulai ya Kak ya. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kita kali ini di sesi ngobati, ngaji pengobatan sufi. Untuk beberapa episode sebelumnya kita telah membahas tentang anestesi spiritual atau obat spiritual. Dan dengan landasan filosofisnya, terus tentang kayak alasan logisnya, bagaimana penerimaan itu bisa menjadi sebuah anestesi atau obat spiritual untuk rasa sakit kita. Nah untuk hari ini kita akan lebih ke praktisnya, kita akan praktik. Nah untuk sebelum itu kita tanyakan ke Abah Mustamil untuk kali ini seperti apa praktiknya. Jadi sebenarnya gini Kak, seperti saya sampaikan di podcast-podcast yang lalu ya. Jadi manusia itu ketika tidak mau menerima itu terjadi konflik. Nah, terjadi ketidakselarasan antara pikiran, perasaan dan tubuh. Kenapa nggak selaras? Karena menolak. Kadang-kadang pikiran yang menolak perasaan, kadang-kadang perasaan yang menolak pikiran. Jadi misalnya kita berpikir si fulan itu baik, tapi perasaan kita nggak bisa. Nah perasaan kita tetap rasanya nggak nyaman. Atau perasaan kita itu seneng sama dia, tapi logika kita, masa sih aku seneng sama dia? Kan sering kayak gitu kan kita. Nah tanpa kita sadari, pikiran dan perasaan itu berkonflik terus. Nanti akhirnya tubuh itu kayak hakim nggak sebenarnya. Jadi saya selalu kan kalau dalam ayat Al-Quran al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti yang dimintain saksi oleh Allah itu tangan kaki kita. Jadi tangan kaki kita ketika pikiran dan perasaan berkonflik, tubuh yang jadi dalam tanda petik jadi korbannya atau alarmnya di tubuh. Jadi kalau tubuh kita itu merasakan ketidaknyamanan kami, itu sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa ada konflik antara diri kita dan diri kita yang lain. Tidak selaras tadi ya? Ya, tidak selaras antara pikiran kita dengan pikiran yang lain. Jadi yang berkonflik itu bukan hanya pikiran dan perasaan loh Kak. Pikiran dan pikiran. Nah, pikiran dengan pikiran yang lain bisa konflik. Misalnya, saya ini seorang ayah. Lalu pikiran saya sebagai ayah sama pikiran saya sebagai identitas keustatan saya, ustadz saya, identitas ustadz sama identitas ayah itu bisa berkonflik. Misalnya dengan anak. Misalnya anak itu tidak mau ngaji. Identitas saya sebagai seorang ayah mungkin dia capek. Nah, dia makanya nggak ngaji. Tapi identitas keustatan saya bilang, loh anak itu harus ngaji, kamu kan ustadz gitu. Lalu pikiran saya dan pikiran saya sebagai seorang ayah dan pikiran saya sebagai seorang ustadz itu berkonflik. Nanti tubuh jadi nggak nyaman, perasaan jadi ikut konflik Kak. Ya gini loh Kak, bayangin ya kalau rumah tangga ini, anak misalnya punya anak dua nih, anak sama anak konflik, nanti menyeret ibu sama ayahnya berkonflik juga. Iya kan? Karena yang satu membela si A, yang satu membela si B. Akhirnya yang awalnya konfliknya hanya anak dan anak, lalu ayah dan ibu berkonflik. Atau sebaliknya, ayah sama ibu berkonflik, anaknya jadi ikut berkonflik juga. Atau ibu sama anak berkonflik, nanti anak yang satu sama ayahnya ikut berkonflik. Itu seperti diri kita.
pikiran satu dengan pikiran yang lain berkonflik, perasaan satu dengan perasaan yang lain berkonflik. Misalnya kalau perasaan ya, perasaan seneng sama perasaan sedih itu kadang-kadang, contoh yang sederhana, anaknya nikah tapi dapat orang jauh. Ya misalnya contoh nih, dia pikirannya sih pengennya anaknya nikah itu deket ya, tapi anaknya nikah itu seneng dia. Satu sisi seneng dia, satu sisi ya agak ada sedihnya. Ini kan kayak konflik perasaan satu dengan perasaan yang lain. Karena identitas satu punya perasaan satu, pikiran satu punya perasaan yang lain gitu kan. Jadi identitas satu punya perasaan satu, identitas dua punya perasaan dua. Pikiran satu punya perasaan satu, pikiran dua punya perasaan dua. Sehingga kalau pikiran dan pikiran konflik itu perasaan konflik. Coba bayangin ya, kalau orang itu sering berkonflik ya, dengan dirinya sendiri loh ya. Nah saya bilang konflik di luar sana sebenarnya cerminan dari konflik di dalam sini. Sehingga kita harus selaras kan. Ya makanya mari nanti kita akan latihan Kak. Ini saya nggak akan bahas teorinya banyak-banyak ya. Karena teori itu penting, tetapi tanpa praktek itu ala ilmu bila alam amalin kasajarin bila samarin ya. Ilmu kalau nggak diamalkan itu seperti pohon nggak berbuah. Makanya nanti kurang lebih 15 menit Kak. Prakteknya? Ya, prakteknya 15 menit. Kita akan latihan, akan riyadhah, nyenyuwun, ini zikir. Nah sebenarnya ini pengembangan zikir nafas ya. Ya pengembangan zikir nafas. Nanti kita akan bersama nafas kita panjatkan zikir kita ke langit kepada Allah sebagai sebuah manifestasi pengharapan agar tubuh, pikiran dan perasaan kita selaras. Kalau selaras, keluarga itu mungkin hidupnya sederhana. Tetapi jika saling mencintai dan saling percaya, kesederhanaan itu berubah menjadi berlian permata yang indah. Hidupnya damai. Hidupnya damai. Betapa banyak orang yang mungkin di luar terlihat, dia hidupnya begitu berlebihan. Tetapi ketika di dalamnya berkonflik, sesuatu atau materi yang berlebihan ini bisa menambah konfliknya. Jadi materi itu bisa nambahi kebahagiaan, bisa menjadi bonus kebahagiaan, bisa menjadi bonus penderitaan. Karena kalau kebahagiaan dan penderitaan kan tergantung diri. Bonusnya itu sebenarnya material itu. Uniknya ketika orang bahagia, kesederhanaan menjadi tambah keindahannya. Kalau orang bahagia, kemewahan juga akan menambah keindahannya. Jadi sebenarnya yang penting itu kan bukan jumlah materinya, tetapi apakah kita berkonflik dengan diri kita atau tidak. Mengapa di ngobati ini saya menekankan hal ini ya? Karena banyak penyakit itu munculnya dari sini kan. Konflik antara tadi pikiran, perasaan. Iya, pikiran dan perasaan. Pikiran baik perasaan atau pikiran dengan pikiran atau perasaan dengan perasaan ketika berkonflik, lambung protes. Jadinya muncul problem asam lambung, kalau orang awam nyebutnya asam lambung. Atau nanti lama-lama defisiensi lambung. Defisiensi itu lambungnya energinya jadi kurang, atau terjadi kekacauan energi lambung, atau terjadi stagnasi, ya macam-macam lah. Nah sehingga keselarasan ini menjadi kunci nanti ya, kunci kita menjaga kesehatan kita. Nanti akan ada 5 tahapan Kak dalam proses keselarasan ini, melatih atau riyadhah zikir nafas untuk keselarasan pikiran, tubuh dan perasaan ya, pikiran, perasaan dan tubuh. Nanti pertama level 1. Zikir nafasnya level 1, nanti sadari nafas dulu kurang lebih 2 menit. Nanti saya pandu. Nanti panduannya 15 menit, silahkan diikuti, diulang-ulang. Nah, tetapi ini ada tetapinya. Saya mau ini dulu disclaimer, karena nanti kita menggunakan nafasnya gini ya. Nafas untuk keselarasan itu nafas 5,5 ya. 5,5 detik. 5,5 detik tarik nafas, 5,5 detik hembuskan nafas ya. 5,5 detik tarik nafas, 5,5 detik hembuskan nafas. Jadi nanti kita menggunakan nafas 5,5 karena nafas 5,5 di dalam buku-buku literatur itu adalah nafas terbaik untuk menjaga koherensi tubuh kita. Nafas 5,5 itu hanya dalam pengalaman, mungkin kami kalau pas ngikutin saya, mendampingi saya waktu pelatihan zikir nafas ya, kan ada beberapa orang yang saya nafas 5,5 atau 5,5 kok
pusing ya. Iya, pusing atau oh iya, sesak, ya gitu. sesak. Nanti kalau terjadi itu hentikan. Jadi nanti ketika teman-teman mengikuti riyadhah ini, keselarasan atau koherensi pikiran, perasaan dan tubuh, nanti kok rasanya nggak enak. Boleh ngikutin tapi nafas biasa aja. Disesuaikan sama kemampuan. Disesuaikan sama kemampuan, tidak usah mengikuti panduan 5,5-5,5-nya ya. Jadi saya ulangi, ada beberapa orang yang nafas 5,5-5,5 itu rasanya nggak nyaman. Kenapa? Nah, saya jawab dulu kenapanya ya. Karena memang belum terlatih. Nah, kalau di kita kan kalau sebelum masuk ke zikir nafas kan ada latihan nafas dulu ya. Latihan nafas biasanya kita nafasnya ringan-ringan dulu 2-2. Kalau sudah biasa 3-3. Kalau sudah biasa 4-4. Kalau sudah biasa 5-5. Kalau sudah biasa 4-6, kalau sudah biasa 4-8 gitu. Nah ini nanti mungkin teman-teman kan ada yang baru tahu ya channel Tasawuf Indonesia ada gitunya, ada nafasnya. Nanti mungkin, jadi nanti dirasakan kalau ada ketidaknyamanan, hentikan. Tidak harus menghentikan riyadhahnya, menghentikan nafas, bukan menghentikan nafas ya. Ritmenya tadi. Nggak usah ngikuti ritme yang 5,5-5,5 ya. Kalau rasanya tidak nyaman. Tapi kalau rasanya nyaman, itu alhamdulillah betul. Itu sesuai dengan teorinya berarti. Ya, karena memang teori itu tidak selalu 100% cocok sama prakteknya enggak. Ya, namanya teori. Misalnya ada penelitian obat-obatan. Kunir itu cocok untuk lambung, untuk 70% orang. Lah, kita itu kadang-kadang yang 30% ini loh kan. Yang kadang-kadang nggak cocok. Walaupun teorinya cocok karena kan signifikan 70% itu kan. Tapi dalam praktek belum tentu. Nah, nafas juga sama. Nafas itu untuk koherensi 5,5-5,5, tetapi tadi ya, mungkin teman-teman sufi ada yang termasuk tidak nyaman 5,5-5,5. Nanti di tengah-tengah nanti teman-teman sufi boleh nggak harus mengikuti nafasnya, tetapi dirasakan aja afirmasi dari saya ya, dirasakan aja. Jadi nanti kita akan menyadari nafas, lalu menerima realitas ya, urut-urutannya begitu, lalu menghadirkan cinta kepada tubuh kita hadirkan, lalu nanti akhirnya nanti zikirnya nafi isbat. Nah, nanti lalu ada penutupnya ya. Jadi 15 menit kita akan latihan riyadhah untuk menyelaraskan pikiran, perasaan dan tubuh kita. Nanti teman-teman bisa ikuti ya. Kalau bisa sih 15 menit. Tapi kalau tengah-tengah nggak nyaman, ya sudah dihentikan. Misalnya ada tamu datang, ya sudah tamunya Jadi gini loh kan. Zikir itu jangan dipaksa. Jadi kalau memang ada tamu yang perlu temu ya temui aja. Ya nggak usah, wah ini belum 15 menit terus muncul jengkel kan. Nanti muncul konflik lagi. Iya kan? Selaras. Nanti nggak selaras lagi, udah nggak apa-apa. Zikir itu atau khusyuk itu sebenarnya kan menikmati. Menikmati bukan hanya menikmati zikirnya, menikmati sesuatu yang di luar zikir. Iya, realitasnya tadi. Padahal sebenarnya hakikatnya di luar zikir pun sebenarnya bisa untuk zikir juga. Nemuin tamu itu zikir loh kan. Iya kan? Nanti bagi para petani itu nyangkul ya zikir, nelayan itu jaring ya zikir. Kita misalnya saya ini kan ada tamu datang ya itu zikir juga. Nah jadi nanti silahkan nanti diikuti ya, ada 4 tahap, nanti silahkan diikuti zikir. Zikir untuk keselarasan pikiran dan perasaan ya. Kita mulai ya Kak ya. Ya baik, kita akan memulai ya riyadhah kita untuk menyelaraskan pikiran, perasaan dan tubuh kita. Silahkan teman-teman sufi mengambil posisi yang paling nyaman, boleh duduk, boleh berbaring. Jika memungkinkan atau jika nyaman silahkan memejamkan mata, jika tidak nyaman silahkan membuka mata. Baik, kita akan memulai riyadhah, menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Bagus sekali. Sadari masuk keluarnya napas. Silahkan memperhatikan hidung
untuk menyadari masuknya napas dan keluarnya nafas. Sadari nafas masuk, sadari napas keluar. Bagus sekali. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Sadari aliran napas yang masuk, sadari aliran napas yang keluar. Sadari gerakan rongga perut, rongga dada saat napas masuk maupun napas keluar. Sadari masuknya napas dan aliran napas, sadari keluarnya napas dan aliran napas keluar. Sadari napas masuk, sadari napas keluar dan alirannya. Sadari napas masuk dan alirannya, sadari keluarnya napas, sadari napas masuk. Bagus sekali. Sadari napas keluar dan alirannya. Sekarang kita akan riyadhah untuk menerima realitas yang dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Saat tarik nafas, menerima. Saat menghembuskan nafas, ikhlas. Terima dengan sepenuhnya, ikhlas dengan setotal-totalnya. Tarik nafas, terima. Hembuskan nafas, ikhlas. Tarik nafas, terima. Hembuskan nafas, ikhlas. Tarik nafas, terima. Menghembuskan nafas, ikhlas. Hamba menerima ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba menerima kehendak-Mu ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Bagus sekali. Sekarang kita akan menghayati dan menyadari serta memberi rasa cinta kita yang mendalam kepada diri kita sendiri. Saat nanti kita tarik napas, ucapkan di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, sambil hadirkan sepenuhnya rasa kasih sayang Allah kepada kita. Pada saat nanti hembuskan nafas, ucapkan dalam hati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Tarik napas, hamba menerima kasih sayang-Mu ya Allah. Hembuskan nafas, terima kasih ya Allah. Tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Hembuskan nafas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas, hamba merasakan kasih sayang-Mu ya Allah. Hembuskan nafas, terima kasih ya Allah. Hamba merasakan kasih sayang-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim, sambil menyadari kasih sayang Allah.
Hembuskan nafas, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tarik nafas, bismillah. Hembuskan nafas, alhamdulillah. Tarik nafas, hamba terima kasih sayang-Mu ya Allah. Hembuskan nafas, terima kasih ya Allah. Tarik nafas, hamba menerima sepenuh hati kasih sayang-Mu ya Allah. Hembuskan nafas, terima kasih ya Allah. Bagus sekali. Luar biasa. Terima kasih ya Allah. Hamba terima kasih sayang-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Baik, sekarang waktu tarik nafas, hadirkan kasih sayang kita kepada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Waktu menghembuskan nafas, kita sampaikan terima kasih kita kepada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Jadi nanti saat tarik nafas, hadirkan kasih sayang kita kepada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Waktu menghembuskan nafas, hadirkan terima kasih kita kepada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Baik. Tarik nafas, aku menyayangi pikiran, perasaan, dan tubuhku. Hembuskan terima kasih pikiran, terima kasih perasaan, terima kasih tubuh. Tarik nafas, hembuskan. Aku menyayangimu, wahai pikiran, perasaan, dan tubuhku. Terima kasih pikiran, perasaan, dan tubuhku. Aku menyayangi pikiran, perasaan, dan tubuhku. Terima kasih wahai pikiran, perasaan, dan tubuhku. Tarik nafas, aku menyayangi. Hembuskan terima kasih. Tarik napas, aku menyayangi dan mencintai diriku. Hembuskan nafas, terima kasih wahai diriku. Tarik napas, aku menyayangi. Hembuskan nafas, terima kasih. Aku menyayangi pikiranku, perasaanku, dan tubuhku. Terima kasih wahai pikiran, perasaan, dan tubuhku. Hadirkan sepenuh hati rasa terima kasih kita kepada diri kita. Hadirkan cinta sepenuh hati kepada diri kita. Hembuskan, rasakan terima kasih. Tarik nafas, hadirkan cinta kepada diri kita. Bagus sekali, luar biasa. Aku mencintaimu, wahai pikiran, perasaan, dan tubuhku. Terima kasih, wahai pikiran, perasaan, dan tubuhku. Aku menyayangi pikiran, perasaan, dan tubuhku. Terima kasih wahai pikiran, perasaan, dan tubuhku. Bagus sekali. Terima kasih wahai diriku. Aku mencintaimu wahai diriku. Terima kasih
aku mencintaimu. Baik, sekarang kita akan berdoa kepada Allah agar Allah menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuh kita dengan zikir nafi isbat. Waktu tarik napas, ya Allah, tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah, waktu menghembuskan nafas. Waktu tarik napas, hanya tidak ada yang bisa menselaraskan diriku kecuali Engkau, ya Allah, waktu menghembuskan nafas. Waktu tarik napas, tidak ada yang bisa menyelaraskan diriku waktu menghembuskan nafas kecuali Engkau, ya Allah. Baik, waktu tarik napas, tidak ada yang bisa menselaraskan kecuali Engkau, ya Allah, pada saat menghembuskan nafas. Tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah. Tarik napas. Tidak ada yang bisa menselaraskan menghembuskan nafas kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah. Kecuali Engkau, ya Allah. Kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan tubuhku kecuali Engkau, ya Allah. Kecuali Engkau, ya Allah. Baik, kita akan mengakhiri riyadhah kita kali ini. Silahkan teman-teman masih menyadari tarikan dan hembusan nafasnya. Hadirkan rasa terima kasih kita sebesar-besarnya kepada Allah. Hadirkan rasa terima kasih kita sebesar-besarnya kepada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Hadirkan perasaan itu sedalam-dalamnya, dan rasa terima kasih, rasa menerima akan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya bersama keselarasan pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abah untuk sesi latihan kali ini untuk keselarasan pikiran, perasaan, dan tubuh. Untuk teman-teman mari kita praktikkan, rutin praktikkan, dan untuk mungkin yang kurang nyaman bisa tadi seperti yang disampaikan di awal dihentikan atau chat admin Kak. Atau mungkin tulis di kolom komentar juga bisa. Oke, terima kasih sekali lagi, mari kita praktikkan tadi tutorialnya.
Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Atau mungkin ada kebingungan bisa chat admin atau mungkin dicantumkan di kolom komentar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Kita tutup sesi kali ini. Oke, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.